Awalnya, Polisi Pamung Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 yang mempunyai tugas untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya, ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Bagaimana sih sejarahnya? Yuk kita bahas seputar Satpol PP bersama saya, Yorin Halatu. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamung Praja, pada zaman setelah proklamasi kemerdekaan di mana kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, terbentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan Kapanewon di Yogyakarta, sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sampai pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamung Praja. Di Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamung Praja dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Oleh karena itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamung Praja dan diperingati setiap tahunnya. Pada tahun 1960, mulai dibentuk sebuah kesatuan polisi Pamung Praja di luar Jawa dan Madura yang didukung oleh para petinggi militer atau angkatan perang. Tahun 1962, nama Satpol PP berubah menjadi Kesatuan Pagarbaya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Pada tahun 1963, terjadi perubahan nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Dan istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Pada pasal 86 ayat 1 disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini Undang-Undang Nomor 5/1974 tidak berlaku lagi dan digantikan Undang-Undang Nomor 22/1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 148 Undang-Undang 32/2004 disebutkan, Polisi Pamung Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Satpol PP sendiri merupakan singkatan dari Satuan Polisi Pamung Praja. Merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP berada dalam naungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk organisasi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP berada di seluruh daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Untuk di daerah provinsi, Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dan untuk di daerah kabupaten atau kota, Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP mempunyai tugas dan wewenang. Tugas Satpol PP antara lain menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan wewenang seorang Satpol PP antara lain, pertama, melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkada. Kedua, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Pemerintah DKI Jakarta merencanakan untuk menertibkan aturan terkait penyidikan oleh Satpol PP. Aturan tersebut tengah digodok dalam draft revisi peraturan daerah atau Perda DKI Jakarta nomor 2/2020 tentang penanggulangan COVID-19. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, pada dasarnya Satpol PP memang seorang penyidik dalam perkara tertentu. Namun, kewenangannya tidak sama dengan Polri yang melakukan penegakan hukum di seluruh kasus pidana. Satpol PP hanya bisa melakukan penyidikan pelanggaran yang terdapat dalam Peraturan Daerah Penanganan COVID-19. Namun, tidak semua Satpol PP bisa menjadi penyidik. Mereka harus memenuhi beberapa syarat yang tersedia untuk menjadi seorang penyidik.
Sedangkan untuk Polri, cakupannya lebih luas, termasuk menyidik kasus pidana sesuai dengan KUHP. Menurut Kabitkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Ferdian Saputra, tidak ada yang salah dengan memberikan kewenangan penyidikan kepada Satpol PP. Sebab, pada dasarnya Satpol PP yang telah memenuhi syarat memang berstatus sebagai penyidik pegawai negeri sipil yang disingkat menjadi PPNS. Satpol PP sendiri saat ini terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan PNS dan Satpol PP yang masih berstatus sebagai pegawai honorer. Untuk Satpol PP yang sudah berstatus sebagai PNS, mereka akan mendapatkan gaji layaknya seorang PNS. Total take home pay mereka akan diakumulasikan dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja daerah bila ada, serta tunjangan jabatan fungsional Satpol PP. Dan untuk Satpol PP yang masih tergolong honorer, gaji untuk golongan ini masih mengikuti UMP masing-masing daerah. Nah, itu tadi penjelasan secara ringkas mengenai Satpol PP. Menurut kalian, adanya Satpol PP ini penting nggak sih? Atau gimana kalau semua tugas Satpol PP sebenarnya bisa dilakukan oleh kepolisian? Silahkan ya jawab pandangan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe juga channel YouTube Geolive dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye!